Halo everyone, welcome back di Petualangan Rasa di Narasa Jadi Carita. Bersama aku Nurul yang kembali menemani kalian pada episode kali ini. Nah, kira-kira topik menarik apa ya yang akan dibahas sekarang? Di episode kali ini, kita akan membahas makanan terpedas dari tiap negara dan tentunya dari negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Siapa nih di antara kalian yang suka banget sama makanan pedas? Yuk ikutin perjalanan episode kali ini. Siapa tahu ada salah satu makanan yang bikin kalian pecinta pedas tertarik untuk mencobanya. Yang pertama ada Sausage Chicken dari Amerika Serikat. Mendengar dari namanya saja, makanan terpedas di dunia satu ini mungkin terdengar sedikit menyeramkan. Sausage Chicken atau bisa diterjemahkan sebagai ayam bunuh diri dalam bahasa Indonesia merupakan sajian ayam goreng yang cukup populer dari Amerika Serikat, khususnya bagi penggemar kuliner pedas. Hidangan ini berawal dari budaya Buffalo Wings yang muncul di kota Buffalo, New York pada awal tahun 1960-an. Saat itu, seorang pemilik bar bernama Teresa Bellissimo dari Anchor Bar secara tidak sengaja menciptakan Buffalo Wings ketika ia menggoreng sayap ayam bagian yang sebelumnya jarang digunakan dan melumurinya dengan campuran saus pedas berbasis mentega dan juga cabai. Dari sinilah tren ayam pedas mulai menyebar luas ke seluruh Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, restoran dan sports bar mulai berinovasi menciptakan berbagai tingkat kepedasan saus untuk menarik perhatian pelanggan, mulai dari mild hot hingga level tertinggi yang disebut Sausage. Menu Sausage Chicken kemudian menjadi simbol tantangan bagi para pecinta pedas yang ingin menguji kemampuan mereka menghadapinya panasnya cabai. Dalam penyajiannya, hidangan ini biasanya menggunakan sayap ayam atau potongan kecil daging ayam yang digoreng hingga kering. Lalu dilumuri saus pedas berbahan dasar hot sauce, mentega cair, dan juga cuka, serta tambahan bubuk cabai, paprika, bawang putih, dan juga madu. Beberapa versi ekstrim bahkan menggunakan cabai terpedas di dunia seperti Carolina Reaper, Ghost Pepper, atau Habanero yang tingkat kepedasannya bisa mencapai lebih dari 1 juta skala Scoville. Hidangan ini biasanya disajikan panas-panas bersama celery sticks dan saus ranch atau blue cheese untuk menetralkan rasa pedasnya. Di beberapa restoran, Sausage Chicken juga dijadikan menu tantangan kuliner. Siapa yang bisa menghabiskan semua sayap tanpa minum air akan mendapat hadiah atau pengakuan khusus. Kini, Sausage Chicken memiliki berbagai variasi di berbagai negara, seperti Buffalo Sausage Wings di Amerika, Korean Sausage Chicken dengan saus gochujang ekstra pedas, hingga versi Indonesia yang menggunakan sambal rawit atau sambal matah, menciptakan perpaduan cita rasa pedas yang menggugah selera dan menantang keberanian penikmatnya. Yang kedua, makanan ini terkenal dengan rasa kaya rempah dan warna merah pekatnya, yaitu siksikuat. Kata wat atau wot dalam bahasa Amharik berarti rebusan atau stew, sementara siksik merujuk pada daging sapi potong kecil yang menjadi bahan utamanya. Dengan demikian, siksikuat dapat diartikan sebagai kari daging sapi Ethiopia yang dimasak dalam saus pedas berbumbu kuat. Siksikuat biasanya disajikan bersama injera, roti datar berwarna keabu-abuan yang terbuat dari tepung teff dan difermentasi hingga memiliki rasa sedikit asam. Injera berfungsi sebagai alat makan alami. Potongannya digunakan untuk menyendok semur tanpa sendok atau garpu. Selain menambah rasa, injera juga menyerap saus pedas dari siksikuat, menciptakan perpaduan rasa yang unik antara asam, gurih, dan juga pedas. Dalam tradisi Ethiopia, menikmati siksikuat bersama keluarga atau tamu bukan sekedar makan, melainkan juga bentuk kebersamaan dan juga kehormatan. Satu nampan besar injera biasanya diletakkan di tengah dan semua orang makan bersama dari wadah yang sama. Sebuah simbol persaudaraan dan juga kebersamaan yang mendalam dalam budaya Ethiopia.
Secara historis, Siksikuat memiliki akar panjang dalam perjalanan kuliner Ethiopia. Diperkirakan hidangan ini sudah ada sejak masa Kekaisaran Ethiopia kuno, ketika rempah-rempah berharga dibawa masuk melalui jalur perdagangan Laut Merah. Pada masa itu, hanya kalangan bangsawan dan kerajaan yang memiliki akses terhadap rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan juga cengkeh yang menjadi bahan dasar berbere. Karena itu, Siksikuat semula dianggap sebagai makanan istimewa kerajaan yang hanya dihidangkan dalam acara besar atau upacara keagamaan. Namun, seiring berkembangnya perdagangan dan pertanian lokal, bumbu berbere menjadi lebih mudah diperoleh dan hidangan ini pun menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Kini, Siksikuat bukan hanya sekedar makanan, tetapi telah menjadi simbol kebanggaan nasional Ethiopia. Hidangan ini sering dihidangkan pada hari raya keagamaan seperti Meskel dan Gena atau Natal Ethiopia, serta dalam acara keluarga penting seperti pernikahan atau jamuan tamu. Keberadaan Siksikuat juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Ethiopia menghargai tradisi kuliner mereka dan menjaga resep turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan perpaduan rasa pedas yang kuat, tekstur lembut daging, dan aroma rempah yang khas, Siksikuat menggambarkan identitas budaya Ethiopia yang kaya, hangat, dan juga penuh makna. Yang ketiga ada Vindaloo, merupakan hidangan kari pedas yang berasal dari India, khususnya dari wilayah Goa. Namun memiliki sejarah panjang yang berakar dari pengaruh kuliner Portugis. Nama Vindaloo sebenarnya berasal dari kata Portugis carne de vinha de arroz, yang berarti daging yang dimasak dengan anggur atau cuka dan bawang putih. Hidangan ini pertama kali diperkenalkan oleh para penjajah Portugis ke India pada abad ke-16, ketika mereka membawa resep semur daging babi yang diawetkan dengan cuka anggur dan juga bawang putih. Masyarakat Goa kemudian mengadaptasi resep tersebut menggunakan bahan lokal mengganti cuka dengan cuka kelapa atau asam Jawa, serta menambahkan rempah-rempah India seperti cabai kering, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga jintan. Dari sinilah lahir versi India yang jauh lebih pedas dan beraroma kuat, yang kini dikenal sebagai Vindaloo. Seiring waktu, Vindaloo berkembang menjadi salah satu hidangan kari paling terkenal di dunia, terutama di Inggris, di mana imigran India dan juga Pakistan memperkenalkannya sebagai bagian dari masakan British Curry House. Di luar Goa, daging babi sering diganti dengan daging sapi, ayam, atau kambing, tergantung pada kebiasaan makan di daerah tersebut. Rasa khas Vindaloo berasal dari perpaduan antara asam, pedas, dan gurih yang kuat, hasil dari proses marinasi daging dengan campuran cuka dan bumbu kering sebelum dimasak perlahan hingga empuk. Dalam konteks budaya kuliner India, Vindaloo dianggap sebagai salah satu kari paling pedas. Sering dijadikan tolak ukur bagi pecinta makanan pedas. Di restoran India di berbagai negara, istilah Vindaloo bahkan sering digunakan untuk menandakan level kepedasan tertinggi dalam menu kari. Namun di Goa sendiri, hidangan ini tidak hanya tentang pedas, tetapi juga tentang keseimbangan rasa antara asam, gurih, dan rempah yang harmonis. Kini, Vindaloo menjadi simbol fusion kuliner antara Portugis dan India, mencerminkan sejarah panjang pertemuan budaya di wilayah pesisir barat India. Setiap sendoknya menyimpan jejak kolonialisme, perdagangan rempah, dan juga kreativitas masyarakat Goa dalam mengadaptasi pengaruh asing menjadi bagian dari identitas kuliner lokal. Lalu ada hotpot yang merupakan hidangan khas Asia Timur yang terkenal karena cara penyajian yang unik dan suasananya yang hangat serta penuh kebersamaan. Hidangan ini berupa panci besar berisi kuah panas mendidih yang diletakkan di tengah meja, tempat para penikmatnya bisa memasak sendiri berbagai bahan segar seperti irisan daging tipis, seafood, sayuran, tahu, hingga mie.
Setiap orang duduk melingkari panci, mencelupkan bahan makanan ke dalam kuah, menunggu hingga matang, lalu menikmatinya bersamaan saus celup khas. Konsep ini menjadikan hot pot bukan sekedar makanan, tetapi juga pengalaman sosial yang mempererat hubungan antar orang melalui kegiatan makan bersama. Secara historis, hot pot memiliki akar panjang yang berasal dari Tiongkok kuno, terutama dari masa dinasti Jin, abad ketiga Masehi. Pada masa itu, para tentara di wilayah utara Cina yang ingin memanaskan pot logam kecil di atas bara api untuk memasak daging dan sayuran. Tradisi ini kemudian menyebar ke seluruh negeri dan berkembang menjadi berbagai variasi regional. Di Sichuan misalnya, hot pot terkenal dengan kuah pedasnya yang menggunakan cabai dan ada Sichuan, sehingga menimbulkan sensasi makla, gabungan rasa pedas dan juga kebas di lidah. Sementara di Beijing, hot pot biasanya menggunakan kuah bening berbahan dasar tulang sapi atau ayam, memberikan rasa gurih yang ringan dan juga lembut. Seiring dengan berkembangnya budaya kuliner Asia, hot pot juga diadaptasi di berbagai negara dengan cita rasa lokal. Di Jepang, versi hot pot dikenal sebagai shabu-shabu, dengan irisan daging sapi super tipis dan juga kuah kombu atau rumput laut. Di Korea, dikenal jeongol atau budae-jjigae yang memadukan bahan tradisional dan juga modern seperti sosis atau mie instan. Sementara di Thailand, ada versi Thai suki dengan kuah yang lebih ringan dan saus celup bercita rasa asam pedas. Selain sebagai hidangan populer di restoran, hot pot juga memiliki makna budaya yang mendalam. Di banyak keluarga Asia, hot pot disajikan saat musim dingin atau perayaan Tahun Baru Imlek, melambangkan kehangatan, keberuntungan, dan kebersamaan. Tradisi makan hot pot bersama keluarga atau teman dianggap sebagai cara untuk mempererat ikatan sosial dan berbagi kebahagiaan. Kini, hot pot telah menjadi fenomena global dari Tiongkok hingga Eropa, dari restoran mewah hingga konsep all you can eat. Keberhasilannya terletak pada kesederhanaan konsep, namun kekayaan rasa, serta pengalaman interaktif yang membuat setiap orang merasa terlibat dalam proses memasak. Dalam setiap panci mendidihnya, hot pot menyatukan rasa, aroma, dan cerita. Simbol bahwa makanan terbaik adalah yang dinikmati bersama. Kemudian ada sup egusi, yang merupakan salah satu hidangan tradisional paling populer di Afrika Barat, terutama di Nigeria, Ghana, dan juga Kamerun. Hidangan ini dikenal dengan cita rasanya yang gurih, tekstur yang kaya, dan tampilan kuahnya yang kental berwarna keemasan. Sup egusi dibuat dari biji melon kering yang digiling halus atau disebut egusi dalam bahasa Yoruba. Kemudian dimasak dengan sayuran hijau, minyak kelapa sawit, cabai, tomat, dan bumbu rempah lokal. Biasanya, sup ini disajikan bersama fufu, yaitu adonan lembut yang terbuat dari singkong, ubi, atau pisang raja yang ditumbuk. Makanan pokok yang berfungsi seperti nasi untuk menyendok kuah sup yang kaya rasa. Secara historis, sup egusi memiliki akar yang kuat dalam budaya kuliner masyarakat Nigeria bagian barat dan juga tengah, khususnya di kalangan suku Yoruba, Igbo, dan juga Edo. Egusi sendiri berasal dari biji melon liar atau Citrullus colocynthis yang tumbuh melimpah di kawasan savana Afrika. Sejak zaman kuno, biji ini menjadi sumber protein nabati penting bagi masyarakat pedesaan, terutama saat musim kemarau ketika daging dan ikan sulit didapat. Proses pembuatan egusi ini pun menjadi bagian dari tradisi turun-temurun, mulai dari mengeringkan biji melon di bawah sinar matahari, menggilingnya menjadi bubuk halus, hingga mengolahnya menjadi sup beraroma kuat yang disajikan pada acara keluarga besar atau upacara adat. Selain rasanya yang lezat, sup egusi juga memiliki nilai sosial dan juga simbolik. Dalam banyak keluarga di Nigeria, menyajikan egusi sup berarti bentuk kasih sayang dan kehormatan bagi tamu.
Hidangan ini sering muncul dalam perayaan penting seperti pernikahan, kelahiran, dan festival panen. Setiap daerah bahkan memiliki versi khasnya sendiri, misalnya Yoruba, egusi Ijobi yang lebih encer dengan rasa asam ringan, sementara versi Igbo lebih kental dan kaya minyak sawit. Ada juga variasi dengan tambahan daging sapi, ikan kering, udang, atau bahkan jeroan yang membuat rasa sup semakin kompleks. Kini, sup egusi telah menjadi ikon kuliner Afrika Barat dan mulai dikenal di berbagai belahan dunia melalui diaspora Afrika. Restoran Nigeria di Amerika, Inggris, hingga Asia banyak menjadikan hidangan ini sebagai menu andalan, memperkenalkan kelezatan tradisional Afrika ke panggung kuliner internasional. Di balik semangkuk sup egusi, tersimpan cerita tentang kreativitas masyarakat Afrika dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal, serta semangat kebersamaan yang terjalin di setiap sendoknya.